Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ini hari Selasa. eh, Sesuai skemanya kartu prakerja itu adalah malam ini penutupan ya teman-teman. Kita lihat cek di postingannya medsos prakerja, itu ada di Facebook sama di IG ya teman-teman. Ntar kita cek, kita cari dulu. Nah, oke, bentar teman-teman. Nah, ini sudah ada ya, gelombang 44 akan ditutup. Nah, ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang baru gabung, yang baru tahu kartu prakerja itu seperti apa, memang skemanya seperti itu ya. Pembukaan gelombang 44 kemarin itu hari Ahad jam 12, dan penutupannya itu 3 hari kerja ya teman-teman. Tidak lagi 3 hari kerja, tapi hari Ahad, Sabtu, Ahad pun dihitung ya. Tapi kartu kerja itu teman-teman perlu teman-teman ketahui, Sabtu Ahad itu pun mereka kerja gitu, karena bisa dilihat dari CS-nya itu bisa ditelepon dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam gitu ya. Maka berarti mereka itu kerja 7 hari full ya. Dan luar biasa ya mereka teman-teman. Dan yang kerja pun mereka anak-anak muda gitu. Makanya kerjanya full. Jadi seperti itu gelombang para kerja dibuka kemarin hari Ahad jam 12 siang, penutupan hari ini teman-teman, pas 3 hari Selasa malam nanti, itu pas 3 hari ya. Dan penutupan ini menuju pengumumannya kapan itu hari Ahad ya teman-teman, besok Rabu, Kamis, Jumat, maksudnya Jumat ya, pengumuman kelolosan itu jam 3 biasanya seperti itu. Jadi buat teman-teman semuanya, kita lihat dashboardnya. Ini saya sudah masuk ya, ini punya ibu saya, belum lolos juga kemarin, udah berapa kali teman-teman ya. Seperti inilah berjuang ya teman-teman. Ini dari gelombang 22 sempat kemarin macet, baru gabung. Nah ini kemarin gelombang 43 nggak lolos juga. Nah ini sekarang gelombang 44 teman-teman. Nah nih menunggu gelombang ditutup, skema seperti itu. Teman-teman biasa kan bertanya baru-baru ya, setelah ini apa? Menunggu ditutup nanti malam ini, kemudian pengumumannya hari Jumat baru gitu ya. Besok ini sudah berubah ya teman-teman, proses seleksi dan nanti evaluasi gitu ya statusnya. Jadi sambil menunggu ini teman-teman, yang perlu disiapkan itu seperti biasa yang saya bahas, teman-teman perlu siapkan e-wallet ya teman-teman. E-wallet itu ada Dana, Oppo, Gojek sama Link aja. Perlu teman-teman ketahui juga, untuk rekening pencairan insentif itu enggak e-wallet saja, tapi bisa rekening bank. Rekening banknya bisa BCA sama BNI. Dan info penting buat teman-teman juga, karena ini sudah saya alami ya teman-teman beberapa kali, bahwa sekarang ini e-walletnya Dana sedang rentan ya teman-teman, rentan dijebol. Karena ada keluarga saya 2 orang itu saya urus, kemarin dijebol, ada insentif 600 masuk, kemudian ada SMS kode verifikasi masuk ke nomor handphonenya, dan dia beritahu kepada saya ada masuk. Saya bilang jangan dikasihkan kalau ada yang minta. Akhirnya pas saya membuka ketiga kalinya itu sudah dibekukan ya teman-teman. Sekarang ini ada satu lagi terbaru, baru hari ini, dan dia laporan, uh, abang, kita pakai abang ya, ada kode Dana masuk, jangan dikasihkan kalau ada yang minta, saya bilang. Akhirnya pas saya mau buka lagi ternyata dibekukan ya teman-teman. Jadi nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana cara menyelesaikan masalah akun Dana yang dibekukan ya, karena saya sudah selesaikan kemarin. Nanti seperti apa, nah ini saya bahas yang ini saja. Persiapan sebelum lolos itu, siapkan e-walletnya, atau mau pakai rekening bank lebih baik ya teman-teman. Kemudian list untuk pelatihan apa yang dibeli gitu ya. Nanti kalau sudah lolos, manfaatkan kartu kerjanya dengan baik ya teman-teman, jangan disia-siakan. Oke, baik teman-teman semuanya, seperti itu untuk kelolosan, untuk pembukaan gelombang, penutupan sama kelolosan gitu ya. Nah kali ini saya akan bahas, ada beberapa juga di kartu kerja. Ini kendala yang sering teman-teman alami ya, dan ini perlu teman-teman yang baru ya, ini di garis bawahi, yang baru itu perlu teman-teman ketahui kendala seperti ini agar teman-teman tidak panik gitu ya. Nah pertama mungkin kita bahas ya,
untuk teman-teman yang lolos nanti, kalau untuk ulasan ini teman-teman, kalau selesai hari ini, kapan ulasannya keluar? Misalkan teman-teman lolos gelombang 43 kemarin, selesai pelatihannya hari ini, itu akan keluar ulasannya di dashboard prakerja itu 4-5 hari kerja, karena pihak platform misalkan karirmu harus konfirmasi dulu dengan pihak PMO prakerja, kartu pekerja ya, disesuaikan datanya, kalau sesuai ya gitu berarti dikeluarin. Makanya untuk nama harus sesuai, kalau email beda nggak masalah ya teman-teman, seperti itu ya untuk pelatihan. Dan ini apalagi, ada yang pernah ngalamin hal yang sama nggak? Transfer uang dari OPPO ke rekening bank dari OPPO sudah berhasil dan di nomor rekeningnya dicek berulang kali tidak masuk, sudah buat laporan tapi belum ada perubahannya, gimana solusinya? Saran saya tunggu aja, mungkin pas enggak misalnya butuh proses ya teman-teman, jadi sabar saja. Nah ini maksudnya apa ya bang, survei evaluasi ini apa lagi gunanya? Saya udah selesai 2 pelatihan tapi muncul terus kayak gini. Nah buat teman-teman yang baru semuanya, saya jelaskan, selain insentif prakerja yang 2,4 juta yang teman-teman dapat, yang 600.000 per bulan, teman-teman itu dapat bonus lagi teman-teman, namanya bonus survei evaluasi. Cara mendapatkannya adalah seperti ini ya skemanya. Survei evaluasi ini diberikan 3 survei, satu survei 50.000 bonusnya. Nah kapan keluar survei? Survei pertama keluar evaluasi ini setelah insentif pertama keluar 30 hari, maka survei evaluasi yang pertama ke 1 itu keluar. Survei evaluasi kedua keluar itu setelah survei insentif pertama 60 hari. Survei evaluasi ketiga keluar setelah insentif pertama keluar 90 hari. Jadi 30 hari. Kadang dipercepat ya, nggak sampai 90 hari selesai semuanya. Jadi total bonus survei evaluasi ini teman-teman itu 150.000. Jadi yang teman-teman dapatkan sebenarnya 2,550.000, 2.555.000 ya, seperti itu totalnya. Jadi buat teman-teman yang baru, teman-teman dapatkan adalah bonus survei evaluasi ini ada 3, di luar bonus, di luar insentif prakerja yang 2,4 juta ya, jadi total 2,55. Jadi apalagi teman-teman, sebahas yang perlu saja. Nah numpang tanya, padahal penulisan sudah benar, apakah harus kecapil? Nggak perlu kecapil ya teman-teman. Teman-teman seperti ini aja, kadang di alamat KTP itu ada misalkan dusun Sumber Ayu, misalkan jalan ini, nomor ini, jangan lengkap masukkannya, masukkan saja jalan Aji Imut. Kalau setelah dimasukkan ini salah, coba cek pakai titik atau tidak, pakai spasi atau tidak. Ini berpengaruh ya teman-teman, huruf kecil huruf besar berpengaruh ya gitu ya. Ini pengalaman saya, maka saya bisa infokan seperti itu. Yang penting masukkan alamat itu jangan lengkap, masukkan yang di depannya saja. Tapi kalau nggak bisa di depan, coba ditambah lagi nomor rumah gitu. Dicoba-coba ya teman-teman, jangan mentok pikirannya. Ini apalagi teman-teman, ini gelombang berapa kak, dari kemarin gabung terus gagal terus, setelah itu tahu-tahu dapat bantuan tidak bisa gabung, 2 kali gelombang saya isi buka dari HP lain bisa gabung, dah semoga lolos. Teman-teman ada kejadian beberapa yang bukan aneh ya, beberapa akun itu termasuk akun yang saya urus juga terdeteksi mendapat bantuan sosial tapi bisa bergabung. Nah itu apakah kemungkinan besar bisa lolos? Bisa ya teman-teman, karena ada kejadian itu teman-teman kita yang dapat bantuan sosial terdeteksi dapat bantuan tetapi bisa lolos. Dan intinya kalau masih bisa bergabung gelombang itu berarti masih bisa lolos. Kalau sudah tidak bisa bergabung, nah itu sudah nggak bisa gitu ya. Kita cek lagi, mohon solusinya, udah berapa kali tadi gak ada email masuk. Biasanya teman-teman di refresh, atau saran saya buat email baru saja, karena ini kan masih belum ke tahap masukkan nik KTP nik KK, jadi aman-aman saja.
buat email yang mungkin coba buat email dari HP lain biasa masuk gitu ya. Ini biasa pengaruh HP ya teman-teman. Ini apalagi ini info suhu kalau tes terakhir buat di sertifikat nilainya 40-50 tapi sudah centang hijau dan 100% itu udah aman apa belum ya, soalnya nilainya di bawah aman ya, yang penting tulisannya 100% sudah selesai. Contoh kalau di misalkan pelatihannya sudah 100% berarti itu sudah selesai, tinggal tunggu saja nanti gitu ya. Buat mbaknya tadi kita cek lagi teman-teman, ntar mana lagi. Nah yang ini sama ya teman-teman, di e-wallet sudah ditransfer, sudah berhasil, tapi di rekening bank belum masuk, tinggal tunggu aja, sabar 2-3 hari, kalau masih belum masuk buat laporan gitu aja, itu solusinya. Apalagi ini yang tadi ya teman-teman sudah. Nah ini apa solusinya, kan sudah berapa kali upgrade tetap kayak gitu. Ini Dana kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau mau buat e-wallet, saran saya jangan mentok satu e-wallet. Kalau misalnya nggak bisa ini ya jangan dipaksain. Ini kan sudah jelas KTP kamu tidak bisa terbaca dengan jelas, itu pengaruhnya banyak, fotonya kabur, wajahnya ya, kemudian tulisannya kabur. Kalau misalkan KTP-nya banyak bercak-bercak hitam yang kotor, ada tai lalatnya misalkan, dibersihin dulu pakai minyak kayu putih bisa. Kalau sudah bersih foto lagi, kalau masih nggak bisa ya udah bikin e-wallet baru gitu ya solusinya. Apalagi udah sudah selesai ya. Ini mungkin agak panjang videonya teman karena saya bahas yang kendala ya. Ini masih galau sama e-wallet yang ke logout dan nomor HP sudah hangus, tolong. Bukankah KLU aktifin nomor? Ini gimana ya, kurang paham maksudnya saya. Ini tadi sudah saya bahas yang penting-penting saja teman-teman. Kalau untuk penukaran saldo itu saya nggak bahas karena nggak rugi ya teman. Nah nih, kalau sudah begini kenapa bisa masuk prakerja? Kenapa bisa masuk kerja? Tapi tanda tanya gimana bacanya ya teman. Kamu telah melakukan kesalahan lebih dari 3 kali, silakan coba. Dia mau masuk ke akunnya mungkin melakukan 3 kesalahannya, password mungkin, atau ya berarti tinggal masuk aja setelah 1 jam lagi nanti gitu aja. Maaf yang kalau boleh tahu dari didaftarin itu cairnya berapa hari atau minggu? Nah ini kan nggak paham ya, pas didaftarin itu belum berarti, bukan berarti sudah lolos ya, kan baru didaftarin, lolos enggaknya belum tahu, ikut gelombang, baru didaftarin ini belum lolosnya. Ini coba baca komen, didaftarin belum tentu langsung bisa dapat, nah tunggu lolos. Nah kan sudah dijelasin kan. Jadi buat teman-teman yang baru, kalau ada yang didaftarin sama keluarganya baru didaftarin itu belum lolos, baru daftar saja. Kalau sudah lolos nanti akan ada dia menghubungi teman-teman ya, karena butuh verifikasi untuk membuat e-wallet gitu ya, foto KTP sama wajah. Cek lagi teman-teman. Saya ingatkan buat teman-teman lagi, untuk pengguna e-wallet Dana, hati-hati kalau ada uangnya di situ segera ditarik, karena akun Dana, e-wallet Dana itu rentan dijebol, karena sekarang ini saya sudah mengalami lagi teman-teman ya. Yang jelas pasti sudah ditarik pastinya itu sebagian dana gitu ya. Oke, mungkin ini kendala sekarang ya teman-teman. Nanti saya akan bahas lagi kendala-kendala di kartu pekerja, apa yang perlu dibahas ya gitu ya. Oke, sekian videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan chat WA saya, karena saya banyak masuk chat WA teman-teman bertanya. Selama saya masih bisa bantu, saya bantu ya teman-teman sebisa saya. Sekian videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.